300 Masehi. Baru diikuti seluruh umat Islam Nusantara. Itu mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Ini bukti kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya jasa dalam mengislamkan negara-negara non-muslim. Tidak ada. Ini ada istilah, kalau para wali dulu, para wali yang datang ke Aceh, kemudian ke Sumatera, ke Jawa, itu mengislamkan orang kafir. Karena memang waliullah. Tapi kalau yang sekarang diistilahkan dengan wali jenggot, orang Wahabi, jenggot dan jenggotnya jenggot kawan, itu malah mengkafir-kafirkan umat Islam. Itu bukti. Dari lagi ya, bahwa kita ini benar-benar Ahlus Sunnah, orang yang seperti kita ini adalah mayoritas umat Islam di dunia. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna Allah la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Fa idza ra'aytum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawa'il a'dham." Sesungguhnya umatku, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatmu pada kesesatan. Jadi umat Islam ini dijamin tidak akan bersatu padu dalam kesesatan. Karenanya kata Rasulullah, apabila kamu melihat terjadinya banyak perbedaan, banyak aliran-aliran yang berbeda, ikuti golongan mayoritas. Siapa golongan mayoritas di Aceh? Ahlus Sunnah wal. Di Sumatera mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Jawa mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Jayapura, Brunei, Singapura, Malaysia, mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal. Di Asia, di Timur Tengah, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Afrika, mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahun 2003 saya sempat belajar sebentar jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Inggris. Ternyata mayoritas umat Islam di sana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa Ahlus Sunnah? Mereka selesai sholat berjabatan tangan dengan kawan sebelah. Kalau Wahabi berjabatan tangan setelah sholat haram. Masa baru selesai sholat sudah dapat dosa? Wahabi. Kemudian setelah itu zikirnya dibaca keras bareng-bareng. Kalau Wahabi baca keras bareng-bareng haram. Haram terus. Kemudian setelah sholat, kalau berdoa dipimpin seorang imam, tangannya diangkat. Kalau Wahabi, doa setelah sholat tidak boleh mengangkat tangan. Haram. Haram terus. Itu Wahabi. Di Eropa juga seperti itu. Ini bukti kalau kita benar-benar Ahlus Sunnah wal. Nah, ada suatu hal, satu rahasia. Bangsa kita ini Islamnya luar biasa. Mengapa luar biasa? Umat Islam terbesar di dunia adalah di Indonesia, bukan di negara lain. Nah, apa rahasianya? Para ulama kita dulu di dalam berdakwah berhasil mengislamkan bangsa Indonesia. Sebelum Islam datang ke negara kita, bangsa kita ini bangsa yang kaya dengan kultur, budaya, dan tradisi. Itu bangsa kita.
Ketika Islam ini datang, Islam ini memang bukan budaya, bukan kultur, bukan tradisi. Tetapi Islam tidak anti budaya, tidak anti kultur, tidak anti tradisi. Tapi bagaimana Islam menyikapi budaya, kultur, dan tradisi dengan sikap yang bijaksana, sikap yang toleran, yang selektif dan korektif. Apabila tradisi ini tidak bertentangan dengan agama, oleh para ulama kita dibiarkan. Karenanya di negara kita ini banyak tradisi-tradisi, dan sebenarnya itu berkembang sejak ketika nenek moyang kita dulu beragama Hindu atau Buddha. Contohnya kalau ada orang hamil, dapat 7 bulan ada selapatan. Apa namanya, Tuan? Megete ya. 7 bulan namanya megete. Kemudian setelah lahir dapat 7 hari selamatan. Waktu diturunkan ke tanah selamatan lagi. Selamatan terus. Dan itu dulu asalnya dari orang Hindu. Saya tahunya kalau itu dari orang Hindu, tahun 2007 istri saya hamil anak pertama, dapat 7 bulan, mau selamatan kurang 2 hari, tidak sengaja keluarga nyetel TV, nonton TV, ada film India. Di film itu ada orang perempuan hamil dapat 7 bulan selamatan. Loh, jadi selamatan 7 bulan ini dari Hindu. Tapi oleh para ulama kita dibiarkan. Mengapa? Karena tidak bertentangan dengan ajaran agama. Itu tradisi. Tapi kalau tradisi ini bertentangan dengan agama, oleh para ulama kita, kalau ini memang benar-benar prinsip menyangkut dasar-dasar pokok agama atau akidah, harus diberantas. Contohnya tradisi di sebagian masyarakat pedalaman Islam, kadang menaruh makanan atau sesajen di tempat sumber air, di perempatan jalan. Itu orang-orang dulu ya, ada. Itu harus dihapus. Kalau tradisi ini tidak begitu prinsip, dihapus tidak bisa, maka ada beberapa proses. Kadang dilakukan proses islamisasi, dijadikan acara-acara dan tradisi keislaman. Kadang kalau tidak islamisasi, madarat dan mafsadahnya dikurangi. Itu terjadi di sebagian daerah. Di Jawa Tengah ada kabupaten namanya Magelang, ada gunung yang sering meletus namanya Merapi. Di Gunung Merapi itu tiap tahun ada tradisi membuang kepala kerbau ke Gunung Merapi. Mengapa? Kata masyarakat sana, sebagai tumbal agar tidak meletus. Ketika orang-orang Wahabi datang, mereka langsung mengatakan ini syirik, kafir syirik, masuk neraka. Ternyata ketika mereka melakukan penelitian membuang kepala kerbau itu, sebenarnya strategi ulama kita dulu di dalam berdakwah. Karena dulu di Gunung Merapi itu setiap tahun yang dibuang ke Gunung Merapi sebagai tumbal itu bukan kepala kerbau, tapi seorang anak gadis, seorang perempuan yang masih gadis. Ketika para ulama berdakwah bilang, jangan dibuang gadis, ini masih ada kesempatan untuk menikah. Dan terus gimana? Aku gimana Tengku biar tidak meletus gampang? Sembelih kerbau, dagingnya dimasak, dibuat selamatan, kepalanya dibuang tidak apa-apa, kepalanya saja. Karena memang di luar negeri, di
Malaysia, di Brunei ya. Kalau di Timur Tengah, orang yang beli hewan itu kepala nggak dimakan, memang dibuang. Jadi seperti kaki itu dibuang, kemudian dalamannya, tempat-tempatnya makanan, kotoran itu dibuang. Di negara kita itu apanya yang nggak dimakan? Kepalanya dimakan, tempat kotorannya dimakan, dibuat soto. Soto babat katanya kalau di Jawa, entah di sini soto apa namanya. Kakinya dimakan, dibuat bakso kikil. Cuma yang tidak dimakan itu bulunya, karena belum tahu cara masaknya. Nah ini mengapa? Nah ini sebenarnya tradisi yang ada di Jawa Tengah ini mirip dengan di Mesir ya. Di Mesir dulu sebelum Islam datang itu ada tradisi membuang seorang gadis ke Sungai Nil tiap tahun. Mengapa? Ada kepercayaan dari masyarakat Mesir kalau dalam 1 tahun sungai ini tidak diberi tunggal seorang gadis, Mesir akan dilanda banjir yang mengancam keselamatan negeri Mesir. Begitu Islam datang ke Mesir, suatu ketika ada satu keluarga yang sudah dapat bagian pinggiran menyerahkan keluarganya yang masih gadis, ramai menangis. Didatangi oleh Amirul Gubernur, ini ada apa? Kita ini gimana? Anak kita yang gadis mau disuap dibuang ke sungai ini. Akhirnya oleh Gubernur Amr bin Al-As dilarang, jangan dibuang dulu. Saya mau lapor kepada pimpinan kami, Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Al-Khattab. Akhirnya kirim surat. Setelah Sayyidina Umar menerima surat ini, Sayyidina Umar langsung memanggil sekretaris negara, suruh tulis surat kepada siapa pulang ke sungai ini. Sungainya dimarahi oleh dia. Dalam surat itu ditulis min Amiril Mukminin Umar bin Khattab. Surat ini bukan surat main-main, tapi ini dari pimpinan orang-orang mukmin Umar bin Khattab. Ilanah Nail tertuju kepada sungai ini. Ya Nil, wahai sungai Nil, in kunta jariyan bi nafsik fa amirul mukminin qad mana'aka an tadi. Kalau kamu mengalir karena kemauanmu sendiri, maka mulai sekarang saya selaku Amirul Mukminin melarang kamu mengalir. Sudah, mulai sekarang nggak usah mengalir. Tapi wa in kunta jariyan bi amrillah famtathil amrullah. Kalau kamu mengalir karena perintah Allah, mulai sekarang kamu harus patuh kepada perintah Allah. Tak perlu minta tumbal. Wassalam tertanda Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini suratnya ke gubernur. Gubernur dapat pesan, nanti surat ini lempar ke sungai ini. Gubernurnya curiga, berapa ini? Jangan-jangan gimana? Ternyata Sayyidina Umar marah-marah ke sungai ini. Jadi termasuk karomahnya Khalifah Umar bin Al-Khattab, kata para ulama, khitabul jamadan, berbicara dengan makhluk Allah yang tidak punya ruh. Jadi sungai bisa ditegur oleh beliau. Karena kebetulan yang berdakwah ke Indonesia bukan Sayyidina Umar, jadi tidak bisa marah dan belum merapi. Memang tidak ada lagi orang yang seperti Khalifah Umar bin Al-Khattab. Nah, mengapa agama kita ini tidak anti tradisi? Islam memang seperti itu. Di dalam Al-Quran, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah sikap pemaaf dan suruhlah umat manusia mengikuti tradisinya yang baik. Jadi ayat ini memerintah
memerintahkan kepada para ulama, pertama kepada Nabi, lalu kepada warasatul anbiya, para ulama, agar masyarakat tetap mengikuti tradisinya yang dianggap benar. Karenanya kalau ada orang Wahabi mengatakan dengan alasan kembali kepada Al-Quran dan Hadis, lalu orang ini membid'ah-bid'ahkan tradisi, berarti tidak pernah belajar Al-Quran. Ini sangat penting. Karenanya kita yang ada di pesantren ini tidak boleh berkecil hati. Ajaran-ajaran yang kita terima dari guru-guru kita ya, dari akun-akun yang dulu, dari para tengku, itu semuanya ada dalilnya. Kalaupun kita belum tahu, itu bukan karena tidak ada, tetapi memang kita belajar belum sampai ke sana. Dan para ulama kita yang berdakwah ke Nusantara ini telah berhasil membangun identitas keislaman kita, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal simbol-simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berhasil diintegrasikan ke dalam kultur dan budaya bangsa kita. Tahun 1830-an, begitu orang-orang Syiah yang anti para sahabat dan orang-orang Wahabi yang anti tawassul dan istighatsah datang ke negeri kita, para ulama kita merespon kedatangan mereka dengan pendekatan kultural, pendekatan budaya. Bagaimana membuat syiar-syiar kecintaan kepada para sahabat di dalam budaya. Apa contohnya? Seperti zikir-zikir sebelum sholat. Zikir-zikir sebelum sholat, mulai dari Jayapura sampai Malaysia itu seragam. Contohnya seperti apa? Syiah itu anti para sahabat, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Wahabi anti istighatsah, memanggil para aulia itu hukumnya syirik. Para ulama kita memberikan syair zikir kepada kita yang isinya mengandung cinta kepada sahabat dan memanggil-manggil beliau. Apa itu? Di mana-mana insya Allah semuanya hafal. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan
zikir ini dalam rangka dibuat oleh para guru kita dalam rangka membangun identitas Islam bangsa kita, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tengah-tengah sholat tarawih, kalau sudah salam yang keempat, ada bacaan Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rakaat ke-6 Umar bin Khattab. Itu ke-8 Utsman bin Affan. 10 Ali bin Abi Thalib. Dua zikir ini kalau dicari di kitab-kitab Timur Tengah yang ada di LDM bawah tidak ada. Mengapa? Karena yang mengarang memang ulama Nusantara, bukan ulama Timur Tengah. Jadi Islam kita ini memang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dasarnya ya identitas itu. Itu sudah identitas kita, bukan yang lain. Adik-adik yang saya cintai, yang terakhir ya, terakhir. Nah, karena jam 11 harus ke Banda Aceh. Besok jam 6 penerbangan ke Surabaya. Jadi adik-adik ya yang masih ada di pesantren, kita ini penting untuk meningkatkan semangat belajar kita. Cara agar semangat belajar kita ini tekun, kuat, modal utama kita harus punya cita-cita. Ini penting. Mengapa cita-cita ini penting? Orang yang sukses rata-rata karena punya cita-cita. Yang tidak sukses biasanya tidak punya cita-cita. Ini penting. Dan orang punya cita-cita itu jangan tanggung-tanggung, harus tinggi sekalian. Jadi kalau ingin menjadi ulama, saya ingin menjadi ulama besar. Kalau ingin menjadi pejabat, saya ingin menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur. Kalau ingin menjadi pedagang, saya harus menjadi pedagang kaya raya, harus pengusaha sukses. Cita-cita itu jangan nanggung. Punya cita-cita, kamu ingin jadi apa? Ingin jadi penjual tempe. Kecil kalau itu tidak perlu cita-cita. Kamu ingin jadi apa? Saya ini jadi kuli bangunan contoh. Ya tidak perlu cita-cita kalau seperti itu. Besok lusa bekerja langsung bisa. Orang itu harus punya cita-cita. Mengapa? Orang yang punya cita-cita tinggi akan ditolong oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah itu mencintai cita-cita yang luhur, dan Allah tidak senang dengan cita-cita yang rendah. Karena Allah itu cinta cita-cita yang luhur, berarti Allah akan menolong pada orang yang cita-citanya tinggi. Ini ada cerita pada masa sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Ada 4 remaja. Jadi ada 4 remaja masih belasan tahun duduk-duduk di depan Ka'bah. Yang 3 orang ini bersaudara kakak beradik, yang 1 orang kawan akrab mereka. Yang 3 orang ini siapa saja? Yang tertua bernama Abdullah bin Zubair, putranya Sayyidina Zubair bin Awwam.
cucunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu adiknya Mus'ab bin Zubair, adiknya lagi Urwah bin Zubair. Ini yang tidak orang. Satu orang kawan akrab mereka bernama Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Ketika empat remaja ini duduk-duduk, salah seorang di antara mereka ada yang berkata, liyadkur kullu wahidin minna ma yatamanna. Coba masing-masing dari kita mengutarakan apa yang menjadi cita-citanya. Akhirnya kata tiga bersaudara yang tertua, Abdullah bin Zubair, kata Abdullah, saya ingin menjadi khalifah yang menguasai Mekah, Madinah, dan Irak. Jadi khalifah menguasai Mekah, Madinah, dan Irak. Padahal waktu itu negara Islam sudah merambah ke Afrika. Lalu kata kawannya Abdul Malik bin Marwan, kalau saya nanggung itu, bagaimana? Saya ingin menjadi khalifah yang menguasai seluruh negeri-negeri Islam. Seluruh negara Islam harus tunduk kepada saya. Lalu adiknya yang paling kecil, Urwah. Kalau Urwah, Dinda Urwah ingin jadi apa? Saya ingin menjadi ulama besar, orang yang ingin menjadi orang alim, belajar besar. Lalu kakaknya Urwah, Mus'ab. Kalau Mus'ab ingin jadi apa? Cita-cita saya dua. Yang pertama, ingin menjadi gubernur di Irak. Yang kedua, ingin punya istri dua. Ditanya, loh, jangan-jangan sudah ada yang diincar? Iya ada. Siapa? Yang pertama, putrinya Sayyidina Husain, Sayyidah Sukainah binti Husain, cucu Rasulullah. Ada lagi satunya, Sayyidah Aisyah binti Tolhah, putrinya Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah. Memang dua orang ini termasuk pilihan di Madinah waktu itu. Waktu berjalan itu ketika masih remaja, pada tahun 65 Hijriah, 50 tahun kemudian, kalau di sinetron kan begitu ya, 17 tahun lagi gimana? Ini kan harus dipotong ceritanya. Tahun 65 Hijriah, Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Lalu kekuasaannya dimandatkan kepada anaknya Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Cuma pada waktu itu Muawiyah bin Yazid menolak, tidak berkenan menjadi khalifah karena merasa tidak pantas. Dapat 40 hari kemudian meninggal dunia. Akhirnya negara Islam kosong dari khalifah. Di tengah kekosongan ini, Sayyidina Abdullah bin Zubair tampil menjadi khalifah. Lalu penduduk Madinah, Mekah, Irak semuanya menyatakan tunduk membaiat kepada dia sesuai dengan cita-citanya. Lalu bagaimana dengan negara Syam? Syam itu meliputi Syria, Yordania, Lebanon, Palestina, dan Mesir. Pada waktu itu penduduk Syam dan Mesir mau melakukan baiat kepada Abdullah bin Zubair. Cuma yang memimpin mereka adalah lawan politiknya, Marwan bin Al-Hakam. Di mana Marwan ini dalam perang Jamal pada waktu itu sekitar 25 tahun ya, kira-kira 25 tahun sebelumnya lebih. Dalam perang Jamal itu Marwan yang membunuh ayah beliau Sayyidina Zubair bin Awwam dalam perang Jamal. Mendengar orang Syiah mau membaiat kepada bin Zubair, kata Abdullah bin Zubair, la uqtihim illa sayf. Untuk orang-orang Syam tidak perlu baiat, harus perang, harus pakai pedang. Akhirnya ada baiat dan perang sampai tidak lama kemudian Marwan meninggal dunia.
Setelah Marwan meninggal dunia, diteruskan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan bin Harith. Perang dengan Abdullah bin Zubair selama 8 tahun. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan memenangkan peperangan berkat panglimanya yang sangat lihai yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf At-Tamawi. Setelah Abdullah bin Zubair kalah perang, seluruh negara Islam tunduk patuh di bawah kekuasaan khalifah yang baru yang bernama Abdul Malik bin Marwan bin Harith. Sesuai cita-citanya, ingin menjadi khalifah menguasai seluruh dunia. Lalu bagaimana dengan adiknya Abdullah bin Zubair yang paling kecil, yang ingin menjadi ulama besar? Karena memang cita-citanya menjadi ulama besar, sejak kecil beliau jarang pulang dari rumah bibinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat teralim dari kalangan wanita. Akhirnya setelah dewasa beliau menjadi ulama besar semua. Lalu bagaimana dengan kakaknya Mus'ab bin Zubair? Apa cita-citanya tadi? Istrinya juga ya. Karena Mus'ab ini orangnya tampan, gagah. Begitu dia melamar putrinya Sayyidina Husain, diterima. Setelah itu melamar Aisyah bin Tolak, diterima juga. Sesuai cita-cita. Lalu begitu kakaknya menjadi khalifah, diangkat menjadi gubernur di Irak. Karena cita-cita. Karenanya kita yang ada di pondok pesantren ini jangan meremehkan cita-cita. Kita harus punya cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi. Jangan dikira cita-cita itu tidak ada gunanya. Orang itu semuanya tergantung cita-citanya. Itu sangat penting cita-cita. Jadi perlu. Dan kata sebagian ulama, orang yang punya cita-cita sebaiknya dicatat. Apakah di dalam bukunya atau di dalam rak almari bajunya, misalnya ingin menjadi panglima, atau misalnya ingin menjadi gubernur, ingin menjadi presiden, ingin menjadi ulama besar, ingin menjadi tokoh nasional, ingin menjadi ulama internasional, tidak. Karena semuanya yang mengantarkan kita menuju cita-cita adalah Allah. Jadi mulai sekarang jangan remehkan cita-cita. Nah, kalau kita ini sudah punya cita-cita, tentunya kita harus tahu bagaimana. Kita tentunya harus rajin belajar. Karena orang rajin belajar di pondok pesantren itu, setelah pulang itu bisa jadi apa saja. Saya ini sering diundang ceramah ke luar negeri, ke Malaysia. Pernah bertemu dengan seorang dosen Universitas Jerman di Kuala Lumpur. Saya kenalan, saya memberikan ceramah tentang Ahlus Sunnah selama 3 hari setahun yang lalu. Dia itu setelah kenalan, kamu dari mana? Saya dari Aceh, Kiai. Dari Aceh menjadi dosen Universitas Jerman. Wah, biasa. Kemarin waktu saya mau ke sini, saya kirim pesan pada beliau, Ustaz, saya mau ke pondok pesantren Budi Samalah. Kata beliau, loh Kiai, saya belum belajar di sana. Belajar di Samalah ternyata menjadi tokoh di Kuala Lumpur. Yang mungkin ternyata kata kamu tadi, saya ceritakan orangnya dulu memang rajin dia belajar di sini.
Sekarang anak-anaknya kuliah di Azhar.